yang disampaikan rukun umroh ada berapa? Ada 5. Yang pertama niat, yang kedua tawaf, yang ketiga, yang keempat, yang kelima boleh nggak sa'i duluan sebelum tawaf? Nggak boleh. Tidak boleh. Boleh nggak tahallul dulu sebelum sa'i? Nggak boleh. Karena yang keempat adalah membatalkan larangan-larangan dalam berihram. Jadi ketika kita berihram, ada larangan-larangan yang harus kita taati, tidak boleh dilanggar. Kenapa? Karena ketika kita berihram, artinya kita sudah berjanji kepada Allah ingin menjadi tamu istimewanya dan melaksanakan rukun-rukun. Karena rukun adalah di atas wajib. Ya, sama dengan haji. Rukun haji, wajib haji. Kalau rukun haji itu tidak boleh digantikan oleh siapapun pelaksanaannya. Maka ketika jamaah dalam kondisi sakit, jamaah dalam kondisi waktu dioperasi atau apapun di dalam ruang ICU, kalau niatnya berhaji, maka harus dibawa di tempat wukuf atau padang arafah. Karena hukumnya adalah rukun yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Kalau wajib masih boleh digantikan oleh pelaksanaannya kepada orang lain atau membayar dam. Ya, jadi jangan sampai ketika kita sudah mengambil niat umroh, kita melanggar larangan-larangan umrohnya. Apa saja larangan umroh? Salah satunya adalah menggunakan wangian. Nah, yang selanjutnya apa yang biasa terjadi di jalanan? Mungkin ketika kita sedang berada di dalam kondisi berihram, ada lalat atau nyamuk nempel di tubuh kita, di bagian tubuh kita, maka kita tidak boleh menepuk atau membunuhnya. Cukup diusir saja, ikhlas, biarinlah nyamuk gigit, ambil darah kita, tapi tidak boleh dibunuh. Terus ketika setelah dari ngambil mikot baik di Cirona ataupun di Bir Ali, nanti lihat ada pohonan cakep banget gitu, ada bunga mau dipetik, boleh tidak? Tidak boleh. Jadi memetik, menggunting, memotong pohonan itu salah satu masuk dalam larangan berumroh. Ya. Terus apalagi menggunting kuku, gigit-gigit jari, mungkin yang lupa suka gigit-gigit jari, itu juga tidak diperbolehkan. Ya, nanti nih yang biasanya banyak setelah kita dari Madinah menuju ke kota Mekah, kan sebelum pelaksanaan tawaf kita masuk ke dalam kamar untuk check-in hotel. Ada yang mau pipis, ada yang mau ke toilet, jangan sampai menyentuh yang namanya sabun di dalam toilet. Kenapa? Karena sabun yang ada di dalam toilet menggunakan parfum atau aroma wangi. Itu tidak boleh digunakan. Mau mencuci tangan sehabis makan, karena kita nyampe ke hotel langsung masuk ke resto, kita makan malam. Setelah makan malam kita kasih kunci, masuk ke dalam kamar, ya. Jadi harus diperhatikan jangan menggunakan sabun saat mencuci tangan. Tapi nanti ketika kita sudah tahallul, maka semua larangan-larangan rukun umrohnya diperbolehkan, ya. Nah, kondisi ketika kita akan melaksanakan umroh di bulan Agustus, suhu berkisar antara 35 sampai dengan 40 derajat. Hangat apa hangat? Hangat. Artinya apa? Bapak Ibu harus siap mental,
siapkan tubuhnya, fitkan energinya. Jangan sampai lupa makan konsumsi vitamin yang memang mendukung untuk stamina tubuh Bapak Ibu. Ya, karena suhu panas yang ada di Saudi Arabia dengan yang ada di Indonesia sangat jauh berbeda. Karena suhu di Saudi Arabia mau sepanas apapun, Bapak Ibu insya Allah tidak akan berkeringat, tapi langsung menguap. Nah, yang menjadikan itu semua nanti dikhawatirkan adalah dehidrasi. Kalau Bapak Ibu kurang cairan, berbanyak minum air zam-zam, tapi diperhatikan tong air zam-zam ada yang tulisannya not cool. Ya, perhatikan tong air zam-zam nanti ada tulisannya not cool. Itulah yang Bapak Ibu konsumsi. Kalau yang tidak ada tulisan not cool, maka airnya sangat dingin. Bisa lebih dari air es kulkas yang kita ada di rumah. Nah, itu akan menyebabkan radang. Ya, suara ibu bisa hilang, Bapak Ibu bisa hilang. Jadi untuk menjaganya, minumlah air yang di dalam gentong air zam-zam ada tulisannya not cool. Ya, itu diperhatikan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu usahakan jangan sampai tidak makan apapun menu yang disiapkan, apapun menu yang disajikan. Insya Allah kalau niatnya kita nikmat, maka semua bisa masuk ke dalam tubuh kita. Tadi sudah disampaikan juga sama Bu Fatimah, kalau memang bisa membawa abon, membawa kentang Mustofa, itu dipersilakan. Kenapa? Karena yang ada di Mekah dan Madinah biasanya daging, ayam, dan itu besar, porsinya juga besar. Jadi bukan porsi orang Indonesia, ya. Jadi dia besar-besar. Mungkin belenek makan ayam daging setiap hari, pagi siang sore. Nah, jadi untuk memvariasi makanan kita, boleh diselingi sekali waktu dengan yang kita bawa dari rumah biar tidak bosan gitu ya. Nah, selanjutnya lagi Bapak Ibu, tolong pesan saya, ketika berada di dalam satu rombongan bis, anggaplah satu rombongan bis Bapak Ibu ini sebagai saudara. Jangan dilihat siapa dia, terlebih nanti ketika yang muda-muda dipasangkan dengan yang sepuh-sepuh, anggaplah mereka adalah orang tua kita, titipan kita, ya, yang nantinya juga Allah akan berikan pahala berkali lipat setiap kebaikan yang kita lakukan, baik di kota Madinah ataupun di kota Mekah. Karena satu kebaikan yang kita lakukan di kota Madinah, maka Allah akan kali lipatkan menjadi 1000 kali lipat. Kalau di kota Mekah, Allah lipatkan menjadi 100.000 kali lipat. Jangan sia-siakan amalan yang Allah siapkan untuk Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, tadi disampaikan kalau keenakan di dalam kamar karena dingin, AC-nya dingin, kasurnya empuk, ya, kita bisa itu. Jangan terlena dengan hal-hal seperti itu, bahkan sampai tertidur, terlupa sholat berjamaah di dalam masjid. Utamakan bisa sholat berjamaah di dalam masjid setiap waktu, karena kita tidak akan dapatkan kelipatan pahala di belahan dunia manapun, ya, di belahan dunia manapun selain di kota Mekah dan kota Madinah. Kelipatan yang Allah berikan sangat-sangat luar biasa. Waktu yang sebentar, maksimalkan doa-doa. Jangan terlupa doakan anak, cucu, mantu, orang tua, adik, ipar, bahkan tetangga.
kalau perlu kita doakan semuanya. Kenapa? Karena setiap doa yang baik yang kita panjatkan kepada siapapun, maka itu akan berbalik kepada kita. Ya? Kira-kira sampai di sini paham? Tadi juga disampaikan biar tidak terlupa, doa-doanya ditulis mulai dari sekarang. Kenapa? Karena satu-satunya tempat dan waktu terijabah doa yang ada di dunia ini hanya adanya di Makkah dan Madinah. Di mana itu di Madinah? Di Madinah itu adanya di Raudhah, ya, di Raudhah, di Taman Surga, tempat mimbar sampai dengan makamnya baginda Rasulullah. Maka itu adalah doa yang terijabah tanpa adanya hijab dengan Allah. Kalau di Mekah, di mana tempat terijabah doa? Ada di Multazam, ada di Hijr Ismail, ada di sudut Yamani, ada di belakang makom Ibrahim, ada di antara Bukit Safa dan Marwah, dan ada juga ketika kita berpakaian ihram. Maka setiap lafaz yang kita sampaikan, setiap doa yang kita sampaikan, semuanya adalah terijabah doa. Makanya ketika kita sudah berniat berihram, jangan lepas dari yang namanya doa. Ya, karena doa Bapak Ibu semua sangat-sangat terijabah di dua tempat tersebut. Satu lagi, ada tempat satu-satunya di dalam Masjidil Haram yang akan Allah berikan rahmat. 120 rahmat Allah turunkan setiap waktunya bagi siapapun yang melakukan sholat di dalam Masjidil Haram. 60 rahmat, 40 rahmat. Bagi yang melihat, memandang Baitullah saja, melihat saja, memandang saja, maka Allah berikan 20 rahmat. Bagi siapapun yang melakukan tawaf, baik tawaf wajib ataupun tawaf sunnah, maka 60 rahmat Allah akan berikan kepada Bapak Ibu. Bayangkan, kita untuk mendapatkan satu rahmat saja perlu perjuangan yang luar biasa. Tapi ketika berada di dalam Masjidil Haram, maka 120 rahmat Allah sudah siapkan untuk Bapak Ibu. Jangan disia-siakan. Nah, di dalam bis ini ada yang belum mendaftar? Ada? Ada nggak? Coba acung tangannya, saya mau lihat. Acung tangan. Mau kapan niatnya ingin segera sampai ke Tanah Suci? Ingin segera. Kira-kira yang hari ini Bapak Ibu dapatkan, rezeki yang hari ini Bapak Ibu terima dengan titipan Allah. Yakin titipan Allah rezekinya? Yakin. Kalau titipan Allah dan ketika Allah berjanji akan mengganti minimal perjalanan ibadah umroh yang kita lakukan, biaya yang kita keluarkan dianggap fisabilillah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka minimal kali lipatnya adalah 10 kali lipat. Bisa 70 kali lipat, bisa 700 kali lipat, bisa suka-sukanya Allah. Kira-kira Bapak Ibu yang hari ini belum terdaftar sebagai tamunya Allah, karena kenapa saya bilang tamunya Allah? Yang lain sudah tinggal nunggu waktu berangkat. Yang belum berniat mendaftar, saya sarankan untuk disegerakan membuat proposal kepada Allah. Apa proposalnya? Minta kepada yang mengundang Bapak Ibu hari ini formulir pendaftarannya. Ya, formulir pendaftarannya, bismillah, buat hijab kabul